Hampir tak terasa ketatnya Liga Inggris sudah di penghujung jalan. Sang juara pun sudah terjawab. Para pemegang tiket Liga Champions maupun Liga Eropa juga sudah bisa ditebak. Kini satu tiket tersisa akan diperebutkan. Tiket itu adalah tiket berlaga di Conference League musim depan. Ada 3 tim yang masih berpeluang hingga laga terakhir Liga Inggris, yakni Aston Villa, Tottenham Hotspur, dan Brentford. Lalu siapa dari 3 tim itu yang berpeluang? Muncul pertanyaan, sebenarnya berapa sih jatah Liga Inggris mengirimkan wakilnya ke kompetisi Eropa musim depan? Kalau berkaca pada musim lalu, ada 7 tim dari Liga Inggris yang berhak lolos ke kompetisi Eropa. 4 di Liga Champions, 2 di Europa League, dan 1 di Conference League. Sebenarnya jatah klub Liga Inggris yang tampil di kompetisi Eropa itu dari peringkat 1 sampai peringkat 6. Ditambah juara Piala FA mendapat tiket langsung ke Europa League. Namun selama 2 musim terakhir ini, finalis Piala FA adalah klub yang sudah memastikan diri ke kompetisi Eropa. Maka, tiket Europa League yang tersisa itu dilimpahkan ke peringkat 6. Nah, berarti nantinya peringkat 5 dan 6 akan dapat jatah langsung ke Europa League, sedangkan peringkat ke-7 akan berlaga di Conference League. Faktanya, justru perebutan tiket tersisa di Conference League ini yang seru. Hingga pekan ke-37, Aston Villa masih berada di posisi ke-7 dengan koleksi poin 58. Sedangkan di peringkat 8 ada Tottenham Hotspur yang berjarak hanya 1 poin, yakni 57 poin. Sedangkan di peringkat 9 ada Brentford yang juga masih berpeluang dengan 56 poin. Tiket tersisa ini penting bagi Aston Villa. Bersama Unai Emery tahu sendiri perjuangannya seperti apa. Mr. Good Evening itu datang membawa angin perubahan yang nyata bagi The Villains sejak November tahun lalu. Bayangkan, MU dan Spurs saja langsung keok di laga awal ia menangani The Villains. Padahal ketika itu keadaan skuad masih amburadul. Tak terkalahkan di bulan November, perlahan The Villains mulai naik klasemen. FYI aja sebelum Emery datang, Aston Villa terseok di papan bawah. Lalu apa yang terjadi di paruh musim kedua? Penambahan pemain seperti Alex Moreno di bek kiri dan makin tajamnya Ollie Watkins membuat The Villains makin percaya diri merangsek ke papan atas. Terbukti hasilnya, The Villains unbeaten selama 10 laga di Liga Inggris. Dari 25 Februari hingga 25 April 2023, peringkat mereka pun mendadak naik dan mengais asa merebut tempat di zona Eropa musim depan. Lain halnya Tottenham Hotspur justru sedang terpuruk. Apa kata dunia jika Spurs ini tidak mendapatkan satu pun tempat untuk berlaga di kompetisi Eropa musim depan? Sudah begitu, puasa trofi mereka pun diperpanjang. Makin suram saja nasib Harry Kane di Spurs. The Lily-Whites masih diberikan secuil harapan untuk bisa tampil di Conference League musim depan. Tak dipungkiri, performa mereka kini sedang anjlok dan tak karuan setelah ditinggal Conte dan gerbongnya. Sang caretaker Ryan Mason pun terbukti masih meragukan. Kekalahan atas Brentford di laga terakhir mereka di kandang 1-3 menjadi bukti. Kondisi berbeda justru dialami Brentford. Asal tahu saja Brentford musim ini di bawah Thomas Frank sempat lama di bawahnya konsisten menghuni 10 besar klasemen Liga Inggris. Ditinggal playmaker Christian Eriksen tak jadi soal bagi The Bees. Sebagian besar materi pemain yang tak berubah membuat tim ini tetap kompak dan solid. The Bees masih mengandalkan keran gol mereka dari Ivan Toney. 20 gol dari Ivan Toney musim ini jadi buktinya. Namun apa yang terjadi dengan Toney? Ia malah terkena kasus hukum perjudian. Toney didakwa sebagai tersangka dan dihukum tak boleh beraktivitas di sepak bola 8 bulan ke depan. Apes benar Brentford ini. Namun ajaibnya ketika ditinggal Toney, The Bees mampu sapu bersih 2 laga. Hal itulah yang membuat kans mereka masih tetap terjaga untuk masuk Eropa musim depan.
Kini tinggal berbicara soal kans masing-masing di laga terakhir. Yang pertama ada Aston Villa yang akan menjamu Brighton di Villa Park. Disinilah Aston Villa banyak diunggulkan meraih tiket tersisa itu. Pasalnya selain memainkan laga kandang terakhir, sang lawan Brighton juga sudah dalam mode nyantai karena sudah mengamankan tiket Eropa musim depan. Namun laga ini tetaplah seru jika dilihat di pertemuan pertama November tahun lalu. Laga dramatis yang terjadi ketika itu diwarnai aksi comeback oleh pasukan Emery. Kemenangan 2-1 di laga pertama itu menjadi modal penting bagi The Villains untuk meraih 3 poin di Villa Park nanti. Lain halnya dengan Spurs yang harus bekerja keras meraup 3 poin di markas Leeds. Selain itu kemenangan mereka pun akan ditentukan juga oleh hasil dari Aston Villa. Apabila Aston Villa kalah atau imbang dan Spurs menang, maka bisa jadi The Lily-Whites yang memperoleh jatah tiket sisa tersebut. Tapi tunggu dulu, apakah semudah itu Spurs menang di kandang lawan? Sebelumnya di kandang sendiri saja mereka keok atas Brentford. FYI juga di pertemuan pertama Spurs juga kesulitan menang atas Leeds di kandang sendiri. Mereka hanya menang tipis 4-3. Terlebih kini kondisi Leeds berbeda. Mereka sedang berjuang sekuat tenaga meraih poin penuh guna lolos dari jeratan degradasi. Poin mereka sedang sekarat yakni 31 poin dan berada di peringkat 19. Maka dari itu tampil di kandang untuk terakhir kalinya, Leeds mengharap para pendukung fanatik datang memenuhi stadion, lalu berdoa dan berjuang agar keajaiban datang sehingga mereka kembali lolos dari degradasi musim ini. Selain Aston Villa dan Spurs, tim lain yang berpeluang sebenarnya adalah Brentford. Namun jika menengok laga yang akan mereka mainkan, akan tampak susah. Mereka akan menghadapi tim juara Manchester City. Meski dihelat di kandang sendiri, kans Brentford meraih tiket sisa Eropa itu juga bergantung pada hasil Villa dan Spurs. Mereka dapat tiket ke Eropa jika Villa dan Spurs sama-sama kalah dan mereka menang melawan City. Lalu apakah semudah itu menang lawan City? Optimis bukan hal yang salah bagi Brentford. Toh City juga sudah nyantai dan lebih fokus menyiapkan laga final Piala FA dan Liga Champions. Terlebih jika dilihat dari pertemuan pertama, Brentford adalah salah satu tim yang mengalahkan City musim ini di Etihad. Nah, dari beberapa peluang ketiga tim tersebut di laga terakhir, kalau menurut Football Lovers, siapa nih yang berhak tampil di Conference League musim depan?